Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali kepada bab selanjutnya, yaitu bahas mengenai naibul fa'il. Babun naib anil fa'il yuhzaf al fa'ilu fayanubu anhu fi ahkamihi kulliha maf'ulun bihi. Bab menjelaskan mengenai naibul fa'il, pengganti daripada fa'il, yaitu fa'ilnya dibuang, kemudian maf'ul bih itu menempati pada tempatnya dan menetapi semua hukum-hukumnya. Fa'ilam yujad fama ikhtassa wa tasarrafa min zorfin au majrurin au masdarin. Dan apabila maf'ul bih ini tidak ada, maka selain daripada maf'ul bih itu boleh untuk menggantikan maf'ul bih menjadi naibul fa'ilnya. Selain maf'ul bi ini apa saja? Yaitu 3. 1 zorof, 2 jar majrur, dan yang ketiga adalah masdar. Untuk jar majrur tidak ada syarat. Untuk zorof dan masdar ini yang ada syarat. Untuk zorof syaratnya harus mukhtas, artinya harus khusus, jelas. Tidak boleh zorof yang mubham. Ya, baik zaman ataupun makan. Zaman misalkan yang mubham, zamanun, muddatun, yaumun, syahrun itu masih mubham. Tapi kalau yang mukhtas, misalkan Ramadan atau yaumul khamis, yaumul ahad, yaumul isnin, itu sudah mukhtas, itu boleh. Sima yaumul isnin atau yaumul khamis, hari Senin, hari Kamis itu dipuasai, itu boleh. Tapi kalau sima yaumun atau sima zamanun muddatun itu tidak boleh. Kemudian masdar. Masdar ini pun syaratnya harus mutasharif, disyaratkan harus mutasharif. Artinya mutasharif itu dia la yulazimu halatan wahidatan kan nasbi ala dzarfiyah awil masdariyah masalan. Masdarnya bukan masdar yang menetapi satu keadaan. Berarti mengecualikan masdar yang hanya menetapi satu keadaan, maka dia tidak bisa dijadikan naibul fa'il. Karena nggak bisa dirubah-rubah. Misalkan subhana. Ini karena dia menetapi satu tingkah, yaitu nasab saja, ya, menjadi dzarfiyah atau masdariyah. Dalam hal ini masdariyah, maka tidak bisa untuk dijadikan naibul fa'il. Ya. Wa yudamu awwalul fi'li mutlaqan. Wa yusyarikuhu sani nahwi tu'allima wa salisu nahwi untuliqa. Wa yuftahu ma qabla al-akhir fil mudhari' wa yuksaru fil madhi. Dan dibaca kasrah pada fil madhi. Kemudian ketentuan pada sighatnya fi'il yang dibuat naibul fa'il, yaitu fi'il mabni maf'ul atau mabni majhul. Itu ketika fi'ilnya adalah fi'il madhi, maka kaidahnya dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Huruf awal didomahkan, huruf sebelum akhir dikasrahkan. Ketika fi'ilnya itu adalah fi'il mudhari, maka dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Dan difathahkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir difathahkan, dan untuk fi'il madi seperti tu'ullima, yaitu yang khumasi, ya, ala wazni tafa'ala ataupun intolaqa, itu ketika dia di mabni maf'ulkan, maka selain huruf awalnya itu didomahkan, juga huruf yang kedua yusyarikuhu, yaitu mengikuti, sama-sama didomahkan juga, yaitu tu'ullima ainnya, atau untuliqa, yaitu huruf yang ketiganya. Pada semisal wazan untuliqa itu didomahkan juga untuliqa. Nah, kemudian huruf sebelum akhirnya difathahkan untuk mudhari, huruf sebelum akhirnya dikasrohkan untuk fi'il madhi. Walaka fi nahwi qala wa ba'a al-kasru mukhlason wa musamman dhamman wa dhammu mukhlason. Kemudian untuk lafadz qala dan lafadz ba'a ketika dimabni maf'ulkan itu boleh untuk dibaca 3. Boleh dibaca kasro khalis, dibaca bi'a qila, boleh dibaca dhammah khalis,
mukhlason berarti dibaca bu'akula, atau dibaca ismam. Ismam percampuran antara doma dengan kasroh, berarti boleh dibaca kuila atau dibaca bui'a, ya, kuila atau bui'a, yaitu percampuran penggabungan antara suara doma dengan suara kasroh. Asalnya kola, kowala, kuila dengan bui'a. Nah itu kalau doma mukhlason berarti kuila, ya langsung wawunya itu huruf akhirnya kuila, ya. Kola, asalnya kola, kemudian ketika mau dimafulkan kuila. Nah kuila ini wawunya itu boleh doma mukhlason berarti dibaca kula, ya, dibaca kula karena wawunya berat untuk diharokati kasroh kuila sehingga disukunkan dibaca kula. Atau kila berarti kuila dengan cara bagaimana? Dengan cara harokatnya wawu dipindah pada harokat sebelumnya setelah merusak harokat sebelumnya sehingga dibaca kiula, atau bi'a langsung jadi kalau bi'a. Kiula, nah setelah dibaca kiula kemudian wawunya diganti dengan ya, dibaca kila. Ya, jadi boleh domah murni, boleh kasroh murni, atau boleh percampuran antara keduanya. Kemudian al-istighal. Babul istighal yajuzu fi nahwi zaidan darabtuhu wa darabtu akhahu aw marartu bihi. Raf'u zaidin bil ibtida. Fal jumlatu ba'dahu khabarun. Istighal itu boleh pada semisal contoh zaidan darabtuhu atau darabtu akhahu. Zaidan darabtuhu au zaidan darabtu akhahu au zaidan marartu bihi. Ini boleh lafaz zaidannya itu dibaca raf'u zaidin bil ibtida sebagai mubtada, fal jumlatu ba'dahu khabarun, dan jumlah setelahnya yaitu darabtuhu atau darabtu akhahu atau marartu bihi itu dijadikan sebagai khabarnya. Ini boleh untuk dibaca rafa. Nah, asalnya dalam bab istighal itu zaidun tidak dibaca zaidun tapi dibaca nasab yaitu zaidan. Hanya boleh selain nasab boleh juga dibaca rafa sebagai khobar, kemudian sebagai mubtada, jumlah setelahnya sebagai khobar. Nah, istighal itu adalah isim sabik yang dinasabkan, isim yang didahulukan, ya, isim yang berada di awal, kemudian i'rabnya itu dinasabkan. Nah, yang menasabkan isim sabik ini adalah fiil, ya, fiil yang dikira-kirakan, yang fiil tersebut itu ditafsiri oleh fiil yang setelahnya. Jadi kalau kita mau mengira-ngirakan fiilnya ini fiil apa kira-kira, ya kita lihat setelahnya itu fiil apa. Nah, itulah fiilnya yang akan kita kira-kirakan. Zaidan darabtuhu ay darabtu zaidan. Nah, sehingga dikatakan istighal. Kenapa dikatakan istighal? Karena istighal sibuknya fiil yaitu lafadz darabtuhu dalam contoh di sini sibuk untuk mengamal kepada zaidan. Karena apa? Karena sibuknya fiil mengamal kepada domir yang kembali pada isim sabik itu, yaitu domir hu itu. Ya. Jadi zaidan darabtuhu ay darabtu zaidan darabtuhu, sehingga darabtu ini tidak bisa mengamal kepada zaidan karena ada di awal dan di hadapannya darabtu ini ada domir sehingga dia sibuk mengamal kepada domir itu yang kembali kepada isim sabik yang di awal. Sehingga isim sabik yang di awal ini dia dinasabkan oleh fiil yang dikira-kirakan yang ditakdirkan dengan fiil yang setelahnya itu. Wa hantu wa jawaztu wajibatul hadfi biidmari darabtu wa ahantu wa jawaztu wajibatul hadfi. Dengan menyimpan lafaz darabtu atau ahantu wa darabtu akhahu wa jawaztu dan lafaz jawaztu. Jadi darabtu ini fiil yang dikira-kirakan pada contoh pertama. Zaidan darabtu ay darabtu zaidan darabtuhu. Ahantu ini fiil yang dikira-kirakan pada contoh yang kedua, yaitu
ahantu wa darabtu akhahu, saya menghinakan dan memukul akhahu, ya. Jadi ahantu wa darabtu akhahu. Zaidan ahantu wa darabtu akhahu. Wa jawaztu ini fiil yang dikira-kirakan untuk contoh yang ketiga, yaitu marartu bihi. Zaidan marartu bihi ai jawaztu Zaidan marartu bihi. Jawaztu Zaidan jawaztu wa marartu bihi. Ya, itu wajibatul hadfi, itu semuanya wajib untuk dibuang. Fala mawdi'al jumlah ba'dahu. Wa yatarajjahu an-nasbu fi nahwi Zaidan idribhu. Wa yatarajjahu an-nasbu fi nahwi Zaidan idribhu li talab. Dan rojih untuk dibaca nasab, kalau itu tadi boleh dibaca nasab, boleh juga dibaca rofa. Nah kalau yang ini itu rojih untuk dibaca nasab saja. Semisal contoh Zaidan idribhu li talab, karena tolab, sehingga takdirnya idrib Zaidan ay idribhu. Wa nahwu wasariqu wasariqatu faqtau aydiyahuma muta'awwalun. Adapun contoh wasariqu wasariqatu faqtau aydiyahuma yang juga secara zahir itu kan sama juga. Dia wasariqu itu setelahnya adalah tolab. Seharusnya kan wasariqa wasariqata faqtau aydiyahuma. Tapi kok di sini dibaca rofa, sehingga dikatakan muta'awwalun, ini ditakwil dan tidak termasuk ke dalam bab istighal wasariqu wasariqatu ini. Wa fi nahwi wal an'am khalaqaha lakum litanasub. Dan juga dalam contoh wal an'ama khalaqaha lakum, ini juga dinasobkan. Wal an'ama itu adalah istighal juga. Al an'ama ini adalah isim sabiq yang dinasobkan oleh fiil yang terbuang yang dikira-kirakan dengan fiil yang setelahnya, dikira-kirakan dan ditafsiri oleh fiil yang setelahnya. Karena sebelumnya itu ada fiil, yaitu dalam ayat khalaqal insana min nutfatin fa iza huwa khosimum mubin wal an'ama khalaqaha. Wal an'ama khalaqaha. Nah, di sini wal an'ama itu dibaca nasab, alasannya karena lit tanasub, karena untuk menyesuaikan. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan dengan fiil yang sebelumnya. Fiil yang sebelumnya itu kan jumlahnya jumlah fi'liyah. Khalaqal insana, ya, khalaqal insana. Wal an'ama itu juga agar bisa sesuai dengan fiil yang sebelumnya, jumlah yang sebelumnya, maka wal an'ama ini dibaca nasab juga yang takdirnya khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wa khalaqa al an'ama ay khalaqaha. Karena kalau misalkan dibaca wal an'amu khalaqaha tidak sesuai, karena ma'tuf alaihnya khalaqal insan itu fi'liyah, tapi kemudian wal an'amu kalau dibaca rofa itu ismiyah, sehingga enggak bagus, enggak bisa. Nah, maka dalam contoh di sini wa fi nahwi wal an'am khalaqaha lakum, itu an'ama dibaca nasab, alasannya lit tanasub, untuk menyesuaikan dengan jumlah yang sebelumnya, agar ma'tuf dengan ma'tuf alaih itu satu jenis, sama-sama jumlah fi'liyah. Wa nahwi abasyarum minna wahidatan nattabi'ahu wa ma zaidan ra'aituhu li ghalabatil fi'li. Dan untuk contoh abasyarum minna wahidatan nattabi'ahu ay nattabi basyaron minna wahidan nattabi'ahu wa ma zaidan ra'aituhu ay wa ma ra'aitu zaidan ay ra'aituhu. Li ghalabatil fi'li itu karena unggulnya atau dimenangkannya fiil, ya, menangnya fiil atau diunggulkannya fiil. Wa yajibu fi nahwi in zaidan laqitahu fa akrimhu wa hala zaidan akramtahu liwujubihi. Dan wajib untuk dinasobkan pada semisal in zaidan laqitahu fa akrimhu wa hala zaidan akramtahu liwujubihi, karena wajibnya dibaca nasab.
wa yajibu ar-raf'u fi nahwi kharajtu fa idzan zaidun yadribuhu amrun limtina'ihi wa yastawiyani fi nahwi zaidun qama abuhu wa amrun wa akramtuhu litakafu, karena ada kesesuaian. Walaysa minhu, dan tidak termasuk dari babnya istighal adalah kullu syai'in fa'aluhu fi zubur wa zaidun zuhiba bihi. Jadi ada beberapa keadaan mungkin di sini kita bisa ambil poin-poinnya. Yang pertama tarjihun nasab, yaitu dibaca nasab secara arjah, yaitu unggul untuk dibaca nasab. Ada berapa tempat atau ada berapa keadaan nasab ini unggul daripada rofaknya. Itu satu, ketika fiilnya adalah fiil tolab, seperti dalam contoh Zaidan idribhu, itu takdirnya idrib Zaidan. Ini rojih untuk dibaca nasab. Sehingga dikatakan wasariqu wasariqatu itu muta'awwalun. Artinya tidak termasuk daripada bab istighal. Kemudian di antara tempat yang rojih untuk dibaca nasab adalah ketika isimnya itu berbarengan dengan huruf ataf yang didahului dengan jumlah fi'liyah, seperti dalam contoh ayat tadi itu yang alasannya lit tanasub, ya, wal an'am khalaqaha lakum, itu wal an'am itu isimnya dibarengi oleh huruf ataf yang didahului oleh jumlah fi'liyah, alias ma'tuf alaihnya jumlah fi'liyah, maka al-an'am sebagai ma'tufnya yang didahului atau yang berbarengan dengan wawu ataf, itu untuk supaya sesuai dengan ma'tuf alaihnya dia dibaca nasab lagi, yaitu dengan mengira-ngirakan fiilnya. Itu tempat yang kedua yang rojih untuk dibaca nasab. Kemudian tempat yang ketiga yang juga rojih untuk dibaca nasab, yaitu ketika pada isim tersebut ada adatun al-ghalib 'alaiha an tadkhula 'alal af'al, yaitu ketika pada pada isim sabik tersebut didahului oleh sesuatu yang sesuatu tersebut menjadi kekhususannya fiil, seperti istifham, hamzah istifham. Hamzah istifham. Azaidan dorobtahu ay antadkhula, ya, al-ghalib 'alaiha bukan kekhususan, keumumannya, umumnya itu masuk pada kalimat fiil seperti hamzah istifham. Azaidan dorobtahu, ya, azaidan dorobtahu wa ma zaidan ra'aituhu, atau dalam contoh yang di matan itu abasyaron minna wahidan nattabi'hu, di situ ada hamzah istifham, dan hamzah istifham ini dia umumnya itu masuk pada fiil, sehingga rojih juga untuk dibaca nasab, arjah untuk dibaca nasab. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua yaitu wajib untuk dibaca nasab. Kalau tadi arjah dibaca nasab, yang kedua wajib untuk dibaca nasab, yaitu ketika masuk atau iza taqaddam al ismi adat, ya, ketika dimasuki oleh perabot yang khusus masuk pada kalimat fiil, seperti perabot syarat in zaidan ra'aitahu fa'akrimhu. Ini in zaidan ra'aitahu fa'akrimhu, ini wajib untuk dibaca nasab. In zaidan ra'aitahu fa'akrimhu ay fa'akrim zaidan in ra'aitahu fa'akrimhu. Akrim zaidan ay akrim zaidan in ra'aitahu fa'akrimhu. Ini yang wajib untuk dibaca nasab. Kemudian keadaan yang ketiga wajib untuk dibaca rofa, yaitu ketika dimasuki oleh perabot yang khusus masuknya pada jumlah ismiyah, yaitu seperti perabot iza fujaiyah di sini. Iza fujaiyah seperti kharajtu faiza zaidun yadribuhu amrun. Nah, maka di sini mahalu saya lafaz zaidun ini adalah isim sabiq.
isim yang mendahului daripada fiilnya, namun wajib untuk dibaca rofa. Karena apa? Karena Zaidun sebagai isim sabiq, isim yang mendahului daripada fiilnya yadribu, itu dimasuki oleh perabot yang perabot tersebut khusus masuk pada jumlah ismiyah. Kemudian keadaan yang selanjutnya itu keadaan yang sama dua-duanya. Sama untuk dibaca nasab ataupun sama bisa untuk dibaca rofa. Yaitu ketika apa? Ketika dimasuki oleh atifun masbukun, yaitu dimasuki oleh huruf atof yang didahului oleh jumlah fi'liyah yang mukhbarin biha anismin qablaha, yang jumlah fi'liyah ini itu menjadi khobar dari isim sebelumnya. Aduh, panjang. Yaitu boleh untuk dibaca dua secara sama, boleh dinasabkan juga boleh dirofa'kan ketika dimasuki oleh huruf atof yang didahului oleh jumlah fi'liyah, yang jumlah fi'liyah ini menjadi khobar daripada isim yang sebelumnya. Zaidun koma abuhu wa amron akramtuhu. Nah di sini mahallu syahid lafaz wa amron ay akramtu amron akramtuhu. Nah akramtu amron akramtuhu. Amron ini adalah isim sabiq yang dinasabkan secara istiwa, boleh dinasabkan juga boleh dirofa'kan. Karena apa? Karena jatuh setelahnya huruf atof yang didahului oleh jumlah fi'liyah, yang jumlah fi'liyah tersebut menjadi khobar dari mubtada yang sebelumnya, yaitu lafaz Zaidun. Kemudian keadaan yang selanjutnya yaitu tarjih rofa, arjah untuk dibaca rofa. Kalau yang pertama kan arjah untuk dibaca nasab, kalau ini arjah untuk dibaca rofa, yaitu fama ada zalik, yaitu selain daripada pada itu. Seperti contoh Zaidun darabtuhu. Nah di sini ulama qiraah sab'ah sepakat membacanya rofa dalam firman Allah jannatu adnin yadkhulunaha. Wa quri'a syadzan bin nasbi. Wa inna ma yatarajja ar-raf'u fi dzalil annahu al-aslu. Kenapa rofa di sini lebih unggul? Karena rofa ini dikatakan asal dan tidak ada sesuatu yang mentarjih selain daripada rofa. Ya, jadi hakikat daripada istighal itu adalah adanya sebuah isim yang disebut dengan isim sabiq yang hukumnya itu dinasabkannya oleh fiil, yang fiilnya dikira-kirakan dengan fiil, yang fiil tersebut ditafsiri oleh fiil yang setelahnya. Nah, fiil yang setelahnya ini yang merupakan hakikat daripada amilnya isim sabiq itu. Namun karena berhubung fiilnya ini sibuk mengamal. Mengamal kepada apa? Mengamal kepada domir. Yang domir ini kembalinya kepada isim sabiq itu. Sehingga mau tidak mau isim sabiq ini ya harus kita carikan jalan keluar, yaitu kita katakan bahwa isim sabiq ini dinasabkan oleh fiil yang dibuang atau fiil yang dikira-kirakan, bukan yang dibuang, yang dikira-kirakan, yang ditafsir oleh fiil yang setelahnya, ya, oleh fiil yang setelahnya. Adapun hukumnya dibaca nasab atau dibaca rofa itu tafsilannya seperti tadi. Ada yang wajib, ada yang arjah, ada yang boleh dua-duanya. At-tanazu, kemudian tanazu babun fit tanazu yajuzu fi darabani wa darabtu zaidan i'malul awal wa ikhtarahu al-kufiyun fayudmaru fi tsani kullu ma yahtajuhu aw tsani wa ikhtarahu al-basriyun fayudmaru fil awal marfu'uhu faqat. Tanazu itu berebut apa? Berebut untuk mengamal. Jadi ada dua amil, satu makmul, ya, rebutan. Jadi amilnya ada banyak, tapi makmulnya cuma satu, sehingga berebutan ini bagaimana? Nah, konsekuensinya ya tidak bisa sama-sama mengamal. Jadi harus salah satunya yang mengamal. Silakan, apa mau amil yang pertama yang diamalkan, ataukah amil yang kedua yang diamalkan? Nah, kalau kita mengamalkan amil yang pertama untuk mengamal langsung kepada isim zohirnya atau langsung mengamal kepada makmulnya, maka untuk amil yang kedua ini dia diamalkan kepada domirnya. Atau sebaliknya, ketika kita mengamalkan kepada amilnya yang kedua langsung kepada makmulnya, maka berarti amilnya yang pertama diamalkan kepada domirnya.
Babun fit tanazu yajuzu fi dorobani wa dorobtu Zaidan i'malul awal. Nah, di sini dalam contoh dorobani wa dorobtu Zaidan itu Zaidan ini direbutkan ya, direbutkan oleh siapa? Oleh dua amil. Dorobani dengan dorobtu. Dorobani ini butuh menuntut lafaz Zaidan, butuh pada lafaz Zaidan dijadikan sebagai fa'ilnya dorobani. Dorobtu juga sama, berebut untuk menjadikan Zaidan sebagai maf'ulnya dorobtu. Berarti dua-duanya ini sama-sama butuh kepada lafaz Zaidan. Ya, amil yang pertama butuh kepada lafaz Zaidan dirofakkan menjadi fa'ilnya, dorobtu butuh pada lafaz Zaidan dinasabkan menjadi maf'ulnya. Nah, ketika demikian maka silakan pilih mau mengikmalkan amil yang pertama dorobani, berarti kita baca dorobani wa dorobtuhu Zaidun, atau mau mengikmalkan yang kedua, berarti yang pertamanya diikmalkan kepada domir, berarti dibaca dorobani wa dorobtu Zaidan. Nah, dalam pemilihan ini apakah yang pertama dan yang kedua? Nah, di sini terjadi ikhtilaf di antara ulama Kufah dan ulama Basrah. I'malul awal wakhtaru al-kufiyun. Nah, ulama Kufah memilih i'malul awal, mengikmalkan yang pertama. Fayudmar fisani kullu ma yahtajuhu. Kemudian dan mengidmarkan yang kedua, yaitu diamalkan kepada domir. Segala sesuatu yang dibutuhkannya itu makmul-makmulnya itu diamalkan kepada domir. Awisani atau mengamalkan yang kedua, waqtaru al-basriyun, dan dipilih oleh ulama-ulama Basrah. Ya, fayudmaru fil awal marfu'uhu faqat. Maka kemudian diidmarkan ya pada yang pertama, yaitu makmul marfu'nya saja. Makmul marfu'nya saja. Berarti dorobani wa dorobtu Zaidan. Ini kalau ulama Kufah itu memilih i'malul awal, berarti dibaca dorobani wa dorobtuhu Zaidun. Ya, karena dorobani diamalkan menurut pemilihannya ulama Kufah. Tapi menurut pilihannya ulama Basrah itu i'malu atsani, yaitu mengamalkan yang kedua. Berarti amil yang pertama diidmarkan. Ya, diidmarkan fayudmaru fil awal marfu'uhu faqat. Hanya marfu'nya, makmul marfu'nya saja, yaitu fa'ilnya saja. Berarti dibaca dorobani ay doroba huwa ni. Huwanya kemana? Huwanya kepada Zaidan itu. Wa dorobtu Zaidan. Wa dorobtu Zaidan. Nau jafauni walam ajfu al-akhillah. Misalkan. Jafauni ini kan fi'il madi. Yani makna ibta'ada. Jadi al-akhillah jam'u khalil. Jadi para kekasih itu menjauhiku. Walam ajfu al-akhillah. Sementara aku tidak menjauhinya. Nah, di sini mahallul syahid jafauni ini adalah fi'il, ya, fi'il yang butuh pada fa'il, ya, butuh pada fa'il. Ni-nya, ya-nya itu adalah ya mutakalim, maf'ulnya. Walam ajfu ini adalah fi'il fa'il yang butuh pada maf'ul. Al-akhillah ini adalah makmul yang diperebutkan oleh dua amil, jafa dengan ajfu, lam ajfu ini. Silahkan tinggal pilih mau mengimalkan yang pertama kufiyun atau mengimalkan yang kedua basriyun. Tinggal nanti kalau kita mengimalkan yang pertama berarti yang kedua kita idmarkan. Kalau kita mengimalkan yang kedua berarti yang pertama kita idmarkan. Seperti itu. Nah, di sini berarti mengimalkan yang kedua berarti basriyin, ya. Jafauni ay jafauhum. Humnya kemana? Al-akhillah. Walam ajfu al-akhillah. Atau jafauni ay jafa al-akhillah. Jafani al-akhillau walam ajfuhum. Nah, ajfuhum berarti itu mengikmalkan yang pertama, mengidmarkan yang kedua, ya. Walaysa minhu, dan tidak termasuk dari kategori tanazu. Contoh semisal kafani walam atlub qalilun minal mal. Kafani telah mencukupi pada diriku, walam atlub dan saya tidak mencarinya, qalilun. Nah, di sini mahallu syahid lafal qalilun.
Qalilun minal mal ini adalah ma'mul yang diperebutkan oleh dua amil. Kafani dengan lam atlub. Nah, apakah di sini juga termasuk daripada bab tanazu? Tidak dikatakan. Karena apa? Lifasadil makna. Karena maknanya rusak, enggak pas, enggak sesuai. Karena apa? Karena kita angan-angan saja kafani. Katanya dikatakan kafani telah mencukupiku. Qalilun minal mal. Harta yang sedikit telah mencukupiku. Jadi aku cukup walaupun harta sedikit. Tapi kemudian amil yang keduanya walam atlub. Saya tidak mencarinya. Nah, kalau tidak mencarinya kan berarti ya apa? Kalau mencukupi kan berarti dia mencari karena ada kan harta sedikit walaupun sedikit gitu. Saya cari walaupun sedikit dan sudah mencukupi. Tapi kemudian walam atlub dan saya tidak mencarinya. Nah, ini kan bertentangan. Sehingga di sini maknanya rusak dan tidak dikatakan sebagai kategori tanazu gitu, tidak dikatakan minat tanazu karena lifasadil makna. Walaupun zahirnya sama-sama berebut ya, berebut pada makmul yang sama gitu, berebut pada makmul yang sama. Tapi karena maknanya rusak, nggak pas sehingga tidak dimasukkan kepada kategori tanazu. Kemudian al-maf'ul wa anwa'uhu, maf'ul dan macam-macamnya. Babul maf'ul mansubun. Maf'ul itu dinasobkan. Nah, maf'ul ini ada banyak. Wa huwa khamsatun, ada 5. Ada maf'ul bi, dorabtu zaidan, ada maf'ul mutlak yaitu masdar, dorabtu dorban. Wal maf'ul fi, ada maf'ul fi yaitu zorof, sumtu yaumal khamis, ataupun maf'ul lah yaitu maf'ul li ajli seperti kumtu ijlalan laka auli amrin misalkan. Wal maf'ul ma'ah, dan ada lagi maf'ul ma'ah yaitu seperti sirtu wan naila, saya berjalan bersamaan dengan Nail ya, karena saya berjalan di pinggir sungai Nil sehingga seakan sungai Nil juga ikut berjalan dengan berjalannya kita. Nah, kelima ini satu persatu akan dijelaskan. Yang pertama adalah maf'ul bi. Al maf'ul bi huwa ma yaqu alaihi fi'lul fa'il ka darabtu zaidan. Maf'ul bi ialah isim yang terkena pekerjaannya fa'il. Dorabtu zaidan. Nah, zaid ini adalah sesuatu yang terkena athar daripada fi'il yaitu doroba. Saya memukul, nah pukulan ini mengenai siapa? Yaitu mengenai diri Zaid. Kemudian munada. Munada wa minhu al munada. Dan termasuk daripada maf'ul bih ya, termasuk daripada maf'ul bih adalah munada. Karena apa? Karena munada itu yaknya munada itu menempati tempatnya fi'il. Ya Abdullahi itu asalnya adalah ad'u Abdullah, saya memanggil Abdullah. Kemudian ad'unya diganti dengan ya harfu nida. Sehingga munada itu termasuk dalam kategori maf'ul bi ya, dikata maf'ul bi. Kemudian wa inna ma yunsabu mudhafan kaya Abdullahi au shibahu kaya hasanan wajhu wa yatali'an jabalan wa ya rafiqan bil ibadi aw nakiratan ghairu maqsuda ka qauli al a'ma ya rajulan khud biyadi. Nah, munada ini ada 5 macam ya. 2 macam yang pertama itu mabni dom, yaitu munada mufrad alam dengan munada nakirah tapi maksudah ya, nakirah yang maksudah itu dimabnikan dom. Ya Zaidu atau ya rojulu, tapi rojulunya sudah tertentu kepada orang yang kita tuju. Tapi kalau yang tidak tertuju berarti disebut dengan nakiro ghairu maksudah. Nah, selain daripada 2 munada itu berarti munada nakiro ghairu maksudah, kemudian munada mudhof dengan munada syibeh mudhof ya, maka itu dibaca nasab. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya tali'an jabalan, ya taliban ilman, itu syibeh mudhof. Atau nakiroh tapi ghairu maksudah, ya rojulan khud biyadi, orang buta yang enggak melihat siapa yang ada di hadapannya berkata ya rojulan, ini berarti rojulan tak tertuju. Itu hukum-hukumnya munada. Kemudian wal mufradu al ma'rifatu yubna ala ma yurfa'u bihi. Nah, munada mufrad ma'rifat yaitu mufrad alam, maka hukumnya dimabnikan dimabnikan pada tingkah rofaknya. Ya Zaidu wa ya Zaidani wa ya Zaiduna wa ya rojulu li muayyan, kepada seseorang yang tertentu. Wa ya rojulu dan ya rojulu li muayyan berarti nakira yang maksudah. Sehingga yang mabni dom 2 nakira maksudah dengan mufrad alam ya. Faslun wa taqulu ya ghulamu bitsalas.
Nah, untuk ya gulamu wabil ya'i fathan wa iskanan wabil alif dan alif. Jadi ketika munadanya ini adalah munada mudhaf ila ya'il mutakallim seperti gulami ya, wahai budakku, maka di sini boleh untuk dibaca 6 lughat. Dibaca ya gulami bi isbatil ya as-sakinah gulami. Kemudian yang kedua adalah membaca dhammahnya huruf yang awalnya itu dibaca kasroh karena ya, berarti dibaca ya gulamu, atau boleh juga dengan dibaca fathah ya-nya, berarti dibaca ya gulamia yang ketiga. Kemudian yang keempat dibaca yang ketiga dibaca dhammah ya, dibaca dhammah ya gulamu. Pertama ya gulami dengan adanya ya, kedua dengan ya gulami tanpa ya, kemudian yang ketiga ya gulamu dengan dibaca dhammah, yang keempat dibaca ya gulamiyya dengan dibaca ya yang difathahkan, kemudian yang kelima ya gulama dengan mengganti kasroh yang sebelumnya ya yang dibaca fathah diganti dengan fathatan, kemudian fathah qalibu al ya'u alifan. Jadi awalnya ya gulami ya biqalbil kasroh allati qoblal ya'i al maftuhah ya gula mengganti kasroh yang sebelumnya ya yang dibaca fathah, berarti ya gula maya kemudian diganti ya-nya diganti dengan alif karena litaharrukiha wang fitahi ma qablaha dibaca ya gula ma. Dan yang keenam dibaca ya gula ma dengan tanpa alif. Itu 6 sighat atau 6 lughat pada munada mudhaf ila ya'il mutakallim. Ya gulami, ya gulami, ya gulamu, ya gulamiyya, ya gulama, ya gulama. Dan waya abata, waya ummata, waya abna ummi, waya abna ammi bi fathin wa kasrin wa ilhaqil alifi awilya lil awwalaini qabihun. Dan mengilhakkan alif atau ya pada dua lafaz yang pertama, yaitu ya abata dan ya ummata, dengan ditambahkan alif atau ya-nya, itu qabihun walil akhara ini dhaifun. Dan pada dua lafaz yang terakhir berarti ya ibna ummi dan ibna ammi itu lemah untuk diilhakkan alif atau ya. Jadi ketika munadanya itu mudhaf pada ya, yaitu berupa aban atau lafadz uman. Jadi aban atau lafadz uman ketika munadanya itu lafadz aban atau lafadz uman yang diidhofakan pada ya mutakallim, maka di sini ada 10 lughat. 10 lughat itu 6 lughat yang sudah disebutkan tadi. 6 lughat yang sudah disebutkan tadi kemudian ditambah 4 lughat lagi. 4 lughat lagi yaitu lughat yang ketujuhnya ibdalul ya ta'an, ya-nya diganti dengan ta, berarti ya abata yang awalnya ya abi, kemudian ya-nya diganti dengan ta dibaca ya abata. Kemudian yang ke-8-nya dengan mengganti ya dengan ta yang dibaca fathah ya abata. Kemudian yang ke-8-nya itu yang ketiga dibaca ya abata, ta ada alifnya. Kemudian yang ke-10-nya dengan ta dan ya dibaca ya abati, ya abati. Ya abati bukan bapak perempuan, bukannya, tapi bapakku, tetap bapakku, cuma lughatnya saja. Lughatnya dibaca ya abati. Itu ketika munadanya berupa lafadz umun atau lafadz abun yang diidhofakan pada ya mutakallim. Tabi'ul munada. Nah, ini tabi'nya munada, isim-isim yang mengikuti kepada munada. Faslun wa yajri ma ufrida au udifa makrunan bi al min na'til al mabni wa ta'kidihi wa bayanihi wa nasaqihi wal makrun bi al ala lafzihi au mahallihi wa ma udifa mujarradan ala mahallihi wa na'tu ayyin ala lafzihi wal badal al mujarrad wa nasaq al mujarrad. Ini pasal menjelaskan mengenai hukumnya tabi munada. Tabi yang kita tahu itu ada 4 kan ya. Ada 4, naat, ataf, taukid, badal. Nah, ini ketika munada ini ditaukidi, dinaati, ditaukidi, ataupun diatafi dan di yang lainnya,
Itu bagaimana hukumnya? Jadi rinciannya itu yang pertama ketika munada itu adalah munada yang mufrad, ketika munadanya itu adalah munada yang mabni, ya. Ketika munadanya adalah munada yang mabni, berarti munada yang mufrad alam atau nakirah yang maksudah, ya, nakirah maksudah, mufrad au mudhofan fihi al alif wal lam. Panjang ini keterangannya. Jadi tidak apa-apa kalau dijelaskan satu-satu. Ada beberapa kondisi. Jadi yang pertama itu ketika munadanya itu mufrad atau mudhof pada lafadz yang memiliki al. Ketika munadanya mufrad atau munadanya mudhof pada lafadz yang memiliki al. Contoh misalkan ya Zaidu, ya Zaidu az-zarifu. Nah, ya Zaidu az-zarifu. Ini ya Zaidu ini kan munada, ya. Munadanya munada yang mabni dhom, yaitu berupa munada mufrad di naati, yaitu dengan naat az-zarifu. Wahai Zaid yang baik, az-zarifu ini adalah naatnya, tabi'nya lafaz Zaidu. Nah, ketentuan yang pertama, tafsilan yang pertama itu ketika munadanya adalah munada mufrad atau munada mudhof pada lafaz yang memiliki al. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya jaza fihi ar-raf'u ala lafzil munada wan nasbu ala mahallihi. Boleh dua. Boleh dibaca rofa karena mengikuti pada lafadznya munada, karena lafadznya munada mabni dom, maka boleh dirofakan. Atau boleh dinasobkan karena mengikuti apa? Mengikuti mahalnya, yang mahalnya adalah mahal nasob. Maka boleh untuk dibaca dua. Ya Zaidu az-zarifu atau ya Zaidu az-zarifa, boleh. Itu baik naat, taukid, bayan, nasak bil alifi wal lam. Nasak dengan alif lam sama, ya, seperti itu. Kemudian sehingga di sini ala lafzihi au mahallihi, ya. Wa yajri ma ufrida au udifa makrunan bi'al, ya. Munada yang dimufradkan atau munada yang dimudhofkan pada lafadz yang memiliki al, itu hukumnya ala lafzihi au mahallihi. Boleh mengikuti lafadznya munada yaitu rofa atau mahalnya munada yaitu nasob. Maka boleh dibaca dua. Wama udifa mujarrodan. Nah, kemudian kondisi yang kedua ketika munadanya adalah munada mudhof pada apa? Pada lafadz yang tidak memiliki al, mujarrodan. Mudhof pada lafadz yang tidak memiliki al, maka ala mahallihi, maka dia hanya dapat satu wajah, yaitu dibaca nasob karena mengikuti pada mahalnya. Contoh misalkan ya Zaidu sahiba amrin, ya Zaidu sahiba amrin, wahai Zaid yang menjadi temannya Amr. Ya, ketika jadi mufrad dan mudhaf ini bukan munadanya, ya, maaf, itu tabi'nya. Jadi yang pertama ketika munadanya ini munada yang mabni, ya, munada yang mabni itu syaratnya munada yang mabni. Itu ketika sifatnya ataupun pokoknya tabi lah, enggak mesti harus sifat. Ketika tabi'nya itu mufrad atau mudhof pada lafadz yang beral, itu lafadz yang memiliki al, maka boleh dibaca dua. Ya Zaidu az-zarifu. Nah, az-zarifu ini adalah tabi'nya, yaitu sifatnya az-zaidun yang mabni dan dia berupa mufrad. Maka boleh dibaca dua, az-zarifu atau az-zarifa. Ya. Atau
yang memiliki al, ya al mudhof alladzi fihi al, yaitu mudhof yang memiliki al, ya ketika sifatnya ini adalah sifat yang menjadi mudhof yang memiliki al, bukan mudhof kepada lafaz yang memiliki al, ya bukan, maaf lupa, yaitu ketika naatnya atau tabi'nya ini adalah mudhof yang memiliki al. Contoh ya Zaidu al hasanul wajhi. Nah, di sini lengkap sih sebetulnya contohnya ya Zaidu al hasanul wajhi itu. Kemudian yang kedua, itu kondisi yang kedua ketika tabi'nya itu adalah tabi' yang berupa mudhof tapi tidak memiliki al, seperti ya Zaidu sahiba amrin. Ya Zaidu sahiba amrin, di sini mahallu syahid lafaz sahiba amrin adalah tabi'nya lafaz Zaidu, yaitu sifatnya lafaz Zaidu yang mudhof tapi mudhof yang tidak ada alnya, ya, mudhof yang tidak ada alnya. Maka hanya boleh dibaca nasab, dibaca ya Zaidu sahiba amrin. Kemudian keadaan yang selanjutnya ketika tabi'nya itu berupa naatnya lafaz ayun. Ketika tabi'nya itu adalah naatnya lafaz ayun, maka tertentu untuk dibaca rofa. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nabiyyu. Wa in kana at-tabi'u badalan aw nasakan bi ghairi alif wal lam wa'tiya ma yastaqihu law kana munada. Kemudian keadaan yang selanjutnya ketika tabi'nya itu adalah badal atau nasak selain daripada alif dan lam. Nasak atau nasak yang tanpa al, atau nasak atau yang tidak berbarengan dengan al gitu. Contoh seperti banyaknya badal, misalkan contoh yang badal ya Sa'idu kurzu. Nah, ya Sa'idu kurzu. Nah, ini kurzu ini adalah badalnya lafaz Sa'id, tabi yang berupa badal sehingga dia tertentu untuk dibaca rofa, ya Sa'idu kurzu. Atau nasak, ya nasak yang tidak ada alnya, ya Zaidu wa amru. Nah, wa amru ini tabi yang berupa nasak yang tidak ada alnya. Itu adalah ketentuan untuk tabi'nya munada, ya tabi'nya munada yang bisa kita lihat dari tabi'nya itu. Ketika tabi'nya mufrad atau mudhof, pada mudhof yang memiliki al maka boleh dibaca dua, rofa atau nasab. Kemudian kondisi yang kedua, ketika tabi'nya itu adalah mudhof yang tidak memiliki al maka tertentu untuk dibaca nasab. Kemudian yang ketiga, ketika tabi'nya itu berupa naatnya lafaz ayun tertentu dibaca rofa. Dan yang keempat, ketika tabi'nya itu berupa badal atau nasak yang tidak ada alnya, maka dia berhak mendapatkan hukum sama seperti ketika dia menjadi munada, ya sesuai dengan bentuknya masing-masing. Nanti bagaimana? Mufrad alam, mufrad maksudah, atau nakirah maksudah, atau nakirah ghair maksudah, dan lain sebagainya. Walaka fi nahwi ya Zaidu Zaidal ya'malati fathuhuma au dhammul awal. Dan pada contoh ya Zaidu Zaidal ya'malati itu boleh untuk membaca fathah kedua-duanya, ya Zaidu Zaidal ya'malati au dhammul awal, ya Zaidu Zaidal ya'malati boleh ya Zaida Zaidal ya'malati. Ini ketika munada mufrad yang berupa mudhof, munada mufrad, ya munada mufrad yang dimudhofkan. Munada mufrad yang dimudhofkan, yaitu Zaidal ya'malati, maka boleh pada munada yang pertamanya dua wajah. Boleh dibaca dhammah, ya. Atau boleh juga dibaca fathah. Ya Zaida al ya'malati Zaidal ya'malati. Kemudian tarhimul munada al ma'rifah. Tarhim itu membuang huruf akhir, ya, membuang huruf akhirnya munada. Faslun wa yajuzu tarhimul munada al ma'rifat wa huwa hadfu akhirihi takhfifan. Apa tarhim munada itu? Tarhim munada yang ma'rifat
Jadi munada di sini yang bisa ditarhim itu ada 3 kemungkinan. Ada kalanya munada yang ma'rifat, ya, munada yang ma'rifat. Ada kalanya munada yang makhtum bitta, yang diakhiri dengan ta. Ada kalanya munada yang tidak diakhiri dengan ta. Nah, di sini ditentukan atau ketentuannya ketika munadanya itu adalah munada yang ma'rifat, maka hadfu akhirihi takfifan. Maka huruf akhirnya dibuang. Huruf akhirnya dibuang karena takfif. Fadzutta mutlaqan. Nah, ketika munadanya ini adalah munada yang berakhiran dengan ta, juga ketika ditarhim itu huruf akhirnya dibuang secara mutlak. Artinya mutlak, tidak ada syarat. Contohnya ya Tolha, ya Suba. Nah, ya Suba. Wa ghairu bisyarti dom. Bisyarti domihi wa alamiyatihi wa mujawazatihi. Oh, ya Tolha, soalnya Tolhatu ditarhim, yaitu dibuang huruf akhirnya, dibaca ya Tolhata, ini mufrad. Atau ya Subata, Subata ini yang berakhiran dengan tak taknis, ya, yang berakhiran dengan tak marbuta itu ya Subata, maka bisa ditarhim mutlakon tanpa syarat, langsung dibuang huruf akhirnya, dibaca ya Suba, misalkan ya Suba. Wa ghairuhu, atau Fatima, itu juga ada taknya, ketika ditarhim ya Fatima, nah, itu taknya dibuang, itu ketika berakhiran dengan tak. Nah, untuk munada yang tidak berakhiran dengan ta, maka syaratnya adalah bisyarti dommihi wa alamiyatihi wa mujawazatihi salah satu ahruf. Syaratnya 3. 1 domah mabni dom, 2 alamiyah nama, kemudian yang ketiga lebih daripada 3 huruf. Lebih daripada 3 huruf. Misalkan Ja'far. Ja'far ini dia Ja'faru, ya, Ja'faru. Ketika dia tidak berakhiran dengan ta, Ja'faru tidak berakhiran dengan ta. Nah, ketika dibuat tarhim munada, ketika munadanya tidak ditarhim, tidak dibuang huruf akhirnya, maka karena dia tidak berakhiran dengan ta, maka syaratnya harus 1 mabni dom, ya Ja'faru mabni dom. Alamiyah, ya Ja'far alamiyah. Lebih daripada 3 huruf, ya juga Ja'far lebih daripada 3 huruf, berarti boleh ditarhim, dibaca ya Ja'fa. Doman wa fathan. Boleh dibaca doma ya Ja'fu, atau dibaca fathah ya doman wa fathan. Boleh dibaca Ja'fu, boleh dibaca Ja'fa. Ja'fu dengan Ja'fa, ya, dibaca Ja'fu dengan dibaca Ja'fa. Ini ada 2 lughat di sini. Ada lughatuman yang tazir, lughatuman la yang tazir. Yang tazir di sini maknanya melihat, ya, lughatuman yang zur dan lughatuman la yang zur. Ya, memang rada perlu kefokusan. Ini untuk munada yang murakham, munada yang ditarhim, ya. Ketika munadanya itu tidak berakhiran dengan ta, ya, ketika munadanya tidak berakhiran dengan ta, maka syaratnya itu 3. 1 domah mabni dom, 2 alamiyah, ketiga lebih daripada 3 huruf. Seperti Ja'far, itu mabni dom, alamiyah, dan lebih daripada 3. Nah, untuk Ja'far sendiri itu dan yang lainnya itu boleh dibaca 2, ada 2 lughat, ada Ja'fu, ada Ja'fa. Jadi Ja'fu itu dibaca Ja'fu, itu menurut ada lughat di sini disebut dengan lughatnya qat'un nazar 'anil mahzuf, ya, dengan tanpa memandang atau tanpa melihat dari adanya huruf yang dibuang. Fataj'al al-baqi isman bi ra'sihi fatadammuhu wa yusamma lughatu man la yanzur. Jadi ada 2 lughat, yaitu lughatnya orang yang melihat adanya huruf yang dibuang,
dengan lughatnya orang yang tidak melihat adanya huruf yang dibuang. Menurut lughatnya orang yang tidak melihat adanya huruf yang dibuang, ya, maka dibaca ya ja'fu. Wa yajuzu alla taqta'an nazar anhu bal taj'aluhu muqaddaran. Fayabqa makana ala makana alaihi. Wa yusamma lughatu man yangzur. Jadi begini maksudnya. Ya Ja'faru itu ada lughat menurut lughatnya orang yang tidak memandang adanya huruf yang dibuang. Berarti ketika ya Ja'faru itu huruf akhirnya dibuang, dibaca ya Ja'faru, itu seakan-akan Ja'faru itu adalah kalimat utuh gitu. Enggak melihat adanya huruf yang dibuang. Ya udah, kalau ini kalimat utuh, ya berarti dibaca ya Ja'faru, karena Ja'faru ini adalah kalimat utuh. Saya enggak tahu ada huruf yang dibuang itu. Sehingga menurut orang yang lughatu man la yangzur, lughatnya orang yang tidak melihat adanya huruf yang dibuang, maka dibaca ya Ja'faru. Tapi menurut lughat yang kedua, yaitu lughatnya orang yang melihat adanya pembuangan, berarti di situ mengira-ngirakan sisanya ya Ja'faru. Ini menurut lughat yang kedua berarti dia melihat adanya pembuangan. Berarti ya Ja'faru sebelumnya ada huruf yang dibuang, berarti dibaca ya Ja'faru, ru-nya dibuang, berarti sisanya berarti dibaca ya Ja'fa. Ya, karena apa? Karena Ja'fa ini merupakan sisa daripada pembuangan huruf akhir tadi. Ya. Jadi lughatnya yaitu ada dua. Itu lughat ya Ja'fu, berarti lughatu man la yangzur atau la yang tazir, dan lughatnya orang yang tidak melihat. Apa lughatnya orang yang melihat? Kalau lughatnya orang yang tidak melihat adanya pembuangan, ya sudah, berarti menjadikan Ja'fu itu sebagai kalimat yang utuh, kalimatun biroksi. Oh yaudah ya Ja'fu, berarti mabni dhom. Tapi kalau lughatnya orang yang melihat adanya pembuangan, ya berarti memang mengakui di situ ada pembuangan, dan sisanya ya seperti apa? Kalau sisanya sebelumnya huruf yang dibuang itu fathah, ya fathah. Kalau sebelumnya huruf yang dibuang itu domah, mungkin domah juga. Itu lughatnya orang yang tidak melihat, ya. Lughatuman yangzur, ya. Lughatuman yangzur. Lughatnya orang yang melihat. Matanya sedikit tapi keterangannya kebanyakan. Kemudian wa yuhzafu min nahwi Salman wa Mansurin wa Miskin harfani wa min nahwi Ma'di Kariba al kalimat asaniyah. Dan dibuang dari lafaz Salman wa Mansur wa Miskin harfani, dua huruf. Berarti ketika dijadikan munada murakham, maka kita baca Salma mansu, ya mansu dan miski. Nah, Salma, mansu dan miski juga ini kita bisa mengikuti lughat yang mana. Kalau kita mengikuti lughatnya man la yangzur, ya, lughatnya man la yangzur yaitu lughatnya orang yang tidak melihat adanya pembuangan, berarti Salma dibaca salmu, berarti kan ya, salmu. Tapi lughatnya orang yang melihat adanya pembuangan, ya sisanya setelah pembuangan Salma, ya Salma berarti. Mansu karena itu domah, melihat adanya pembuangan, ya udah berarti tinggal lihat sisanya. Mansu ya mansu. Wa miskinin ya miskini, ya miskini berarti miskini. Itu. Wa min nahwi Ma'di Kariba al kalimat asaniyah. Dan untuk semisal Ma'di Kariba yaitu kalimat yang tarkib majzi, maka ketika dijadikan munada murakham yaitu huruf kalimat yang keduanya ini dia dibuang. Ya Ma'di Karibanya dibuang. Ya Ma'di Karibanya dibuang. Al-mustaghatsu bihi. Kemudian al-mustaghatsu ini beberapa hukumnya munada, ya. Kalau di Alfiyah lebih detail lagi nanti. Tapi di sini kita memberikan gambaran umumnya, ya. Gambaran umumnya tentang beberapa hukumnya munada. Nah, itu diantaranya lagi ada munada al-mustaghatsu bihi, munada yang diperuntukkan untuk meminta pertolongan,
Misalkan ya lallahi lil muslimin, ya Allah tolonglah umat Islam. Nah di sini ya lallahi lil muslimin, ya ini adalah harfu nida, lallahi ini adalah mustaghath bihi, lil muslimin adalah mustaghath lahu. Mustaghath bihi ini berarti lafadz yang dijadikan sebagai sesuatu yang dimintai pertolongan, disebut dengan mustaghath bihi. Lil muslimin ini mustaghath lahu, yaitu lafadz yang dimintai pertolongan atau dimintai untuk ditolong, itu lafadz yang minta untuk ditolong. Ya Allah tolonglah umat Islam. Allah sebagai lafadz atau zat yang dimintai pertolongan, muslimin sebagai objek yang ditolongnya, gitu ya. Ini al-mustaghath bihi. Bi fathil lami al-mustaghath bihi illa fi lami al-ma'tuf alladzi lam yatakarrar ma'ahu ya nahu ya zaidan li amrin. Nah, lamnya al-mustaghath bihi ini dibaca fathah, lallahi ya lallahi, illa fi lami al-ma'tuf alladzi lam yatakarrar ma'ahu ya, kecuali pada lamnya lafadz yang diatofkan yang tidak ditikrar, ya-nya ma'ahu ya, yang ya-nya tidak ditikrar, ya zaidan li amrin. Jadi ma'tuf ini ada ma'tuf yang tikrarul ya, ada yang la yukarrar, atau ada yang ya-nya ini diulang, ada yang ya-nya tidak diulang. Nah, ketika di sini keterangan di syarahnya banyak lagi. Illa fi lamil ma'tuf alladzi lam yatakarrar ma'ahu ya, kecuali pada lamnya lafadz yang diatofkan atau munada yang diatofkan yang ya-nya tidak ditikrar atau ya-nya tidak diulang, ya-nya cuma satu. Jadi ketika iza atofta alai mustaghatsan akhar, jadi ketika kita mengatofkan adanya mustaghats lain, misalkan ya lallahi lil muslimina walil muslimat, lil muslimina walil muslimat, ini lil muslimat ini lamnya diatofkan, lam yang diatofkan pada mustaghats lahu yang sebelumnya, dan ya-nya tidak ditikrar. Jadi untuk mustaghats bihi di sini ada keterangan kesimpulan. Walil mustaghats bihi isti'malani akharani. Jadi untuk nahwu ya zaida li amrin ini sebetulnya ada keterangan khusus. Jadi enggak ada ya, memang harus detail. Illa fi lamil ma'tuf alladzi lam yatakarrar ma'ahu ya, kecuali pada lamnya lafaz yang diatofkan yang ya-nya tidak ditikrar. Jadi ketika kita mengatofkan kepada mustaghats lainnya, fa'in a'adta ya ma'al ma'tuf fatahta alam. Jadi ketika ya-nya itu diatofkan, ketika ya-nya itu diulang, maka ma'tufnya ketika ya-nya itu diulang ya bersamaan dengan ma'tuf yang lain, maka lamnya dibaca fathah. Ya la qaumi wa ya la amsali qaumi. Wahai kaum-kaumku dan kaum-kaumnya dan orang-orang yang menyamai kaumku. Nah, ini ada dua mustaghats. Jadi mustaghats ada dua mustaghats bihi. Jadi mustaghatsnya itu diatofkan. Misalkan ya la, gampangnya misalkan ya la abi wala ummi, wahai ibu dan bapakku. Nah, ini ada dua mustaghats bihnya.
ada yang diatofkan. Nah, ketika mustaghasnya ini diatofkan, ada dua mustaghas, itu ada dua kemungkinan. Ada kalanya ya-nya itu diulang, ada kalanya ya-nya tidak diulang. Nah, ketika ya-nya diulang, maka lamnya dibaca fathah. Ya la abati wala ummi. Itu dibaca fathah. Tapi kalau ya-nya ini tidak diulang, maka mustaghas yang diatofkan ini atau ma'tufnya ini dia dijerkan ya la abati ya la abati wa li ummi. Nah, di sini maksudnya yaitu illa fi lami al ma'tuf alladzi lam yatakarrar ma'ahu ya. Kecuali pada lamnya mustaghas yang menjadi ma'tuf yang ya-nya tidak ditikrar. Ya la abati wali ummi. Tapi kalau ditikrar ya la abati wala ummi, itu difathahkan ya. Itu maksud daripada illa fi lamil ma'tuf alladzi lam yatakarrar ma'ahu ya. Nahwu ya Zaidah li amrin, ini nahwu ya Zaidah li amir bukan contoh untuk lafaz yang setelahnya, bukan. Lafaz yang sebelumnya bukan contoh untuk lamil ma'tuf alladzi lam yatakarrar ma'ahu ya, bukan. Tapi ini ada penjelasan khususnya lagi. Penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang bahwa mustaghas bihi itu ada dua penggunaan. Penggunaannya apa saja dua ini? Yang pertama yaitu antul heqa akhirahu alifan. Itu ada yang di akhirnya itu ditambahi alif atau ditemui oleh alif. Nah, ketika akhirnya itu ditambahi atau ditemui alif, fala talhaquhu wa hina idzin alam, maka tidak ditemui lam. Kalau sudah ditemui alif, maka tidak ditemui lam. Ya, seperti ya Yazida dalam syair sini, atau dalam contoh yang di matan ya Zaida. Nah, ini ya Zaida, ini asalnya ya la Zaidin, tapi di sini ya Zaida ini istiqmalnya mustaghas. Ada dua penggunaan dalam mustaghas bih. Nah, penggunaan yang pertama itu huruf akhirnya Zaidu yang asalnya ya la Zaidin itu ditemui oleh alif, ya, ditemui alif maksudnya ditambahi alif, berarti dibaca ya la Zaida, ya la Zaidan. Ya la Zaidan. Nah, ketika ditemui alif, maka lamnya tidak ada. Fala talhaquhu alam, maka tidak ditemui lam. Makanya dalam contoh di matan ya Zaidan itu tidak ada lamnya. Karena ini menggunakan penggunaan yang pertama, yaitu penggunaan di mana pada huruf akhirnya ditemui alif. Nah, ketika ditemui alif maka tidak dibarengi dengan lam. Dibaca ya Zaida li amrin. Wahai Zaid, tolonglah Amr maksudnya. Nah, penggunaan yang kedua, alla tudkhila alaihi lam min awwalihi wa la tulhiqu al alif min akhirih wa hina idzin yajri alaihi hukmul munada. Nah, yang kedua, penggunaan yang kedua yaitu yang kedua adalah ketika tidak dimasuki lam di awalnya dan tidak dimasuki alif pada akhirnya. Maka ketika demikian, maka hukumnya dia seperti hukumnya munada biasanya. Ya Zaidu li amrin. Ya Zaidu li amrin. Nah, ya Zaidu, ini Zaidu adalah mustaghas bihi, ya, yaitu munada yang dimintai pertolongan. Wahai Zaid, tolonglah li amrin, kepada Amr. Nah, Zaidu di sini adalah munada mustaghas bihi yang tidak dibarengi lam, juga tidak ditemui alif. Maka hukumnya sebagaimana hukumnya munada biasa, yaitu mabni dom ketika mufrad alam, nasab ketika mudhof atau sibih mudhof atau nakiro ghairu maksudah, ya. Itu ya lebih lengkapnya di Alfiyah bab-bab seperti ini. Makanya rada dalam dikit. An-nadib wal mandum. Kemudian
Ini juga masih termasuk hukumnya munada. Munada mandub namanya, yaitu munada yang digunakan untuk berkeluh kesah. Munada yang dikeluhi atau munada yang ditangisi. Biasanya orang-orang yang ditinggal mati keluarganya itu kan kadang sambat-sambat gitu. Ayah, ibu, nah itu munada juga kan, manggil. Tapi yang dipanggil kan nggak ada orangnya. Orang yang dipanggil itu adalah orang yang ditangisinya atau orang yang orang yang ditangisinya. Wan nadib wa Zaidah, ya Zaid wa Amirul Mukminin, misalkan ditinggal mati atau ditinggal pergi. Wa Ra'sa, wahai pemimpin, walaka ilhaqu al-ha waqfan, dan boleh juga bagi kamu untuk menambahkan hak. Ya, nanti ya wa Zaidah boleh, wa Ra'sa boleh. Jadi munada al-mutafajja' alaihi au mutawajja' minhu. Jadi mutawajja' alaihi itu munada yang tersakiti, mutawajja' alaihi. Ya misalkan kita kesandung atau kita kena luka, kemudian kita kadang sambat-sambat sendiri kan, aduh kaki sakit misalkan. Nah itu kita memanggil munada yang mutafajja' alaihi, itu munada yang tersakitinya diri kita sendiri, atau mutafajja' minhu. Mutafajja' minhu berarti dari orang lain, yaitu seperti ketika ada yang meninggal atau ada yang kita tangisi, nah itu mutafajja' minhu, darinya orang lain. Kemudian dan huruf yang digunakannya itu hanya 2 huruf saja, wawu dan ya. Dan hukumnya munada mandub ini sama seperti hukumnya munada biasa, tergantung daripada bentuknya itu nanti bagaimana. Al-maf'ul al-mutlaq. Kemudian selanjutnya adalah maf'ul mutlaq. Wal maf'ul al-mutlaq wa huwa al-masdar al-fudla al-musallat alaihi amilun min lafdhi. Maf'ul mutlaq adalah masdar fudlah, masdar lebihan, bukan masdar umdah. Masdar yang menjadi fudlah atau masdar yang menjadi ma'mul fudlah yang dikuasai oleh amil. Artinya dikuasai diamal oleh amil min lafzihi, dari lafadznya disebut dengan masdar lafzi, au min maknahu, atau dari maknanya disebut dengan masdar maknawi. Jadi masdar ada masdar lafzi, yaitu masdar yang huruf dan maknanya masdar sama dengan huruf dan maknanya fiil. Nah kalau masdar maknawi, masdar yang maknanya sama dengan maknanya fiil tapi hurufnya berbeda dengan hurufnya fiil. Contoh dorobtuhu dorban. Nah, dorban sama dengan dorobtuhu, atau maknanya atau disebut dengan masdar maknawi. Qa'adtu julusan. Nah ini qa'ada maknanya julus, tapi qa'ada dengan julus hurufnya berbeda. Wa qad yanubu anhu ghairuhu ka dorobtuhu sauton. Dan terkadang juga bisa menggantikan posisinya masdar, dinasobkan tapi dia bukan sebagai masdarnya. Seperti contoh dorobtuhu sauton. Nah, sauton ini kan isim alat, ya, isim alat, alat pukul yang kecil sauton. Tapi kalau yang lebih besar aso itu kayu yang lebih besar. Tapi sauton ini yang biasa dibawa oleh Pak Polisi atau Pak Presiden Soekarno, itu sauton. Fajliduhum sama nina jaldah. Sama nina ini juga naib daripada maf'ul mutlak, naibul masdar lah istilahnya. Karena bukan masdar dia, tapi menempati tempatnya masdar atau disebut dengan mulhaqnya masdar namanya. Fala tamilu kullal maili. Nah, kullal maili juga dikatakan yanubu anhu ghairuhu. Ghairuhunya di sini berupa kullal mail. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Nah, ba'dul aqawil juga ini adalah menempati posisinya masdar walaupun bukan masdar sendiri. Nah, maf'ul mutlak atau masdar ini secara maknanya atau faedahnya nanti ada 3 faedah. Ada masdar taukid, ada masdar marrah, ada masdar nau. Dorobtu
Dorabtu Zaidan dorban. Ini masdar taukid mungkin. Saya benar-benar telah memukul Zaid. Atau masdar marrah. Berapa kali kita memukulnya. Dorabtu Zaidan dorbatain. Misalkan saya memukul Zaid 2 kali pukulan. Nah ini masdar yang fungsinya marrah. Menjelaskan marrahnya berapa kali kita memukulnya. Atau masdar nau. Dorabtu dorba al-amir misalkan. Saya dorabtu Zaidan dorbal amir. Saya memukul Zaid seperti pukulannya Amir. Pukulan yang saya pukulkan kepada Zaid itu adalah pukulan seperti halnya pukulannya orang yang memiliki kekuasaan, ya, kuat misalkan. Nah, itu masdar nau, menjelaskan naunya macamnya apa. Kemudian maf'ul yang selanjutnya adalah maf'ullah. Maf'ullah wa al masdar al mu'allil li hadatsin syarakahu waqtan wa fa'ilan. Masdar maf'ullah atau disebut dengan maf'ul li ajli, yaitu maf'ul yaitu masdar yang fungsinya adalah menjelaskan elat, ya, elat dari terjadinya hadas atau pekerjaan syarakahu waqtan wa fa'ilan. Yang masdar ini itu sama dengan hadas itu atau sama dengan fa'ilnya dalam hal waqtan wa fa'ilan, waktu dan fa'il. Atau bisa disimpulkan bahwa maf'ullah itu maf'ul yang dibaca nasab, masdar yang dibaca nasab yang didatangkan untuk menjelaskan elat terjadinya pekerjaan itu. Yang syaratnya itu 3. 1, syaratnya harus berupa masdar. Kemudian yang kedua harus menjelaskan elat, ya, harus berupa masdar yang menunjukkan elat. Kemudian yang ketiga harus istirak atau ittihad. Sama masdar dengan amilnya sama dalam hal apa? Sama dalam hal waktunya, juga sama dalam hal fa'ilnya. Contoh satu persatu, misalkan kumtu ijlalan lak. Saya berdiri karena mengagungkan kamu, memuliakan kamu. Mahalu syahid lafaz ijlalan ini adalah maf'ul li ajli, maf'ul yang fungsinya untuk menjelaskan elat dari saya berdiri. Kenapa saya berdiri? Saya berdiri karena bertujuan mengagungkan kamu. 1, masdar, ijlalan masdar. Kemudian fungsinya menjelaskan. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah syarakahu waqtan wa fa'ilan, yaitu sama musyarakah dengan amilnya, dengan hadasnya, itu dalam waktu dan fa'ilnya. Waktunya saya berdiri dengan waktunya saya memuliakan, ya sama itu. Berbeda ketika waktunya, beda ketika waktunya amil dengan waktunya masdar berbeda, maka tidak bisa dinasobkan menjadi maf'ul li ajli, melainkan wajib dijerkan dengan menggunakan huruf jer. Nanti ada contoh pengecualiannya. Yang jelas contoh di sini contoh yang mustaufi li syurut, ya. Ijlalan, saya berdiri karena memuliakan kamu. Itu saya berdiri, itu waktunya saya berdiri dengan waktunya saya memuliakan kamu sama, ya. Ketika kamu datang ke rumahku, kemudian saya berdiri. Nah, saya berdiri itu karena apa? Karena saya memuliakan kamu. Berarti saya berdiri ya pada saat kamu datang. Berarti kan sama waktunya bareng. Dan yang melakukan fa'ilnya yang berdiri ya saya, fa'ilnya yang memuliakan juga saya, gitu. Sama, ini berarti sudah memenuhi syarat. Yang tidak memenuhi syarat seperti apa? Contoh yang tidak memenuhi syarat di sini, fa'in faqada al-mu'allil syartan jurra bi harfi tahlil. Nah, apabila masdar yang menjelaskan elat ini tidak memenuhi syarat, maka dia dijerkan dengan menggunakan huruf tahlil, dengan menggunakan huruf jer. Khalaqa lakum. Nah, di sini mahalu syahid lafaz kum ini bukan masdar, domir kan? Khalaqa lakum, Allah menciptakan lakum karena untuk kalian. Nah, ini karena untuk kalian, kumnya ini bukan masdar, maka tidak dikatakan maf'ul li ajli, karena syaratnya maf'ul li ajli dia harus berupa masdar. Atau contoh wa inni la ta'runi li zikraki hizzatun. Ini la ta'runi. Ta'runi itu Jadi saya itu diriku
mengalami hizzah, mengalami gerakan yang tidak di gerakan yang refleks ya, gerakan yang refleks lizikrika, karena mengingatmu. Jadi ini mungkin anak muda yang mengingat kekasihnya. Jadi pada saat setiap kali mengingat kekasihnya atau bertemu kekasihnya atau melihat kekasihnya, seketika itu pula dia mengalami hizzah, yaitu gerakan yang harokatun itirob, bahasa kitanya mungkin salting lah ya. Jadi ketika menemukan atau melihat atau mendengar atau dan semacamnya kekasih kita, itu kadang kita gerak yang tidak disadari, kama intafadho al-usfur ballalahu al-qatar, sama seperti geraknya usfur, geraknya burung kecil ketika dia dibasahi oleh air hujan. Burung kecil ketika dibasahi oleh air hujan kan dia geraknya gimana? Maksudnya licin. Jadi dengan sendirinya gerak-gerak, nggak disengaja ya, karena kena air gerak-gerak. Nah, mahalus saya di sini apa? Di sini tidak sama. Fa inna dzikra hiya illatu irwil hizza wa zamanuha wahid walakin ikhtalafa al-fa'il. Wa inni la ta'runi li zikraki hizzatun. Ya. Ta'runi ini mahalus saya, ta'runi ini adalah hadatsnya ya, fiilnya. Jadi ta'runi ay asobatsni lah. Jadi aku mengalami hizzah, mengalami gerakan yang tidak disengaja, refleks lizik roki, karena apa? Karena mengingatmu, karena melihatmu, kekasihnya. Lizik roki. Nah, lizik roki ini at-tadzakur, ingat. Itu fa'ilnya ta'runi, fa'ilnya yang membuat illatu irwil hizza, fa inna dzikra hiya illatu irwil hizza, ya. Fa inna dzikra hiya illatu irwil hizza wa zamanuha wahid walakin ikhtalafa al fa'il. Fa fa'ilul irwi huwa al hizza wa fa'ilu dzikri huwa al mutakallim. Fa'ilnya irwa itu adalah hizza, fa'ilnya zikri itu adalah mutakallim. Fa'ilnya irwa yaitu keadaan gerakan bahasanya, keadaan dirinya yang bergerak dengan sendirinya, itu fa'ilnya adalah fa'ilul air huwa al-hizza wa fa'ilu zikri huwa al-mutakallim. Bentar. Wa inni la ta'runi li zikraki hizzatun kama intafadha al-usfur. Mahalus saya ada di bagian yang pertama, satar yang pertamanya. Inni la ta'runi li zikraki hizzatun. Aku itu mengalami, bahasanya gimana? Jadi karena mengingat kekasihnya, seseorang itu karena mengingat kekasihnya, dia bergerak tanpa sadar. Nah, di sini yang melakukan irwi atau yang menjadikan tubuhnya dia bergerak itu adalah gimana bahasanya, susah. Atau contoh yang mudahnya dulu biar paham dulu ya. Contoh yang mudahnya dulu. Ini yang fa'ilnya berbeda. Contoh lain. Jituka ya. Jituka
jituka limahab batika iyaya, misalkan saya datang kepadamu limahab batika iyaya, misalkan saya datang kepadamu karena cintanya kamu kepadaku, misalkan. Ini kan beda failnya. Failnya jitu saya, failnya masdar limahabbatika atau limahabbatiki itu adalah mukhatab. Failnya berbeda. Paham ya untuk yang contoh yang ini? Maka tidak bisa dia dinasobkan sebagai maf'ul li ajli, tapi wajib dijarkan dengan menggunakan huruf jar, huruf ta'lil. Maka dibaca jituki limahabbataki, ya limahabbatiki, iya ya. Nah itu. Karena failnya berbeda atau waktunya yang berbeda. Misalkan ta'ahabtu lisafar. Ta'ahabtu lisafar. Saya bersiap-siap untuk bepergian. Ta'ahabtu ini hadasnya, pekerjaannya, fiilnya, amilnya. Bersiap-siap untuk bepergian. Nah, bepergian ini adalah masdarnya. Nah, masdarnya tidak bisa untuk dijadikan maf'ul li ajli karena apa? Karena waktunya yang tidak sama. Waktunya yang enggak sama. Karena apa? Waktunya bersiap-siap dengan waktunya bepergian. Jelas berbeda kan? Saya mau bepergian jam 1, mungkin persiapannya jauh sebelum itu. Jam 12 mungkin persiapan dulu, nanti bepergiannya jam 1. Berarti kan jam 1 bepergian, tapi persiapannya sebelum jam 1. Ya, itu maksud daripada syarakahu waqtan wa fa'ilan. Nah, di sini contoh yang tidak sama dalam fa'ilnya itu wa inni la ta'runi li zikraki hizzatun fajitu wa qad nadaj li naumin siyabaha. Wa fajitu ini satu dulu. Wa inni la ta'runi li zikraki hizzatun. Saya itu la ta'runi hizzatun. La ta'runi ini aku terkena terkena gerakan yang tidak disadari li zikrika karena mengingatmu. Nah, mengingatmu itu yang melakukan adalah mutakalim saya, tapi yang membuat saya itu mengalami gerakan itu adalah karena mengingat. Nah, iya nih, rada masuk. Soalnya tadi bingung. Nah, ya fa inna dzikrah ya illatu irwi. Ya. Paham enggak? Ya. Jadi seperti itu. Jadi seorang kekasih itu dia tingkah lakunya aneh, ya bergerak tanpa disadari ketika mengingat kekasihnya. Nah, di situ lizikroki itu adalah masdar yang tidak bisa dijadikan maf'ul li ajli. Alasannya karena tidak memenuhi syarat, tidak sama dalam fa'ilnya. Karena apa? Karena fa'ilnya lizikroki, ya, karena mengingatmu, itu fa'ilnya adalah mutakalim. Ya, adalah fa'ilnya mutakalim. Sedangkan yang menjadikan dirinya itu bergerak badannya itu bukan mutakalim itu sendiri, tapi apa? Zikranya itu, tazakurnya itu, ingatnya itu. Coba kalau nggak ingat biasa-biasa aja, tapi pas karena ingat menjadikan badannya bergerak tanpa disadari. Nah, itu berarti fa'ilnya yang berbeda. Paham ya di sini ya? Nah, sehingga li zikroki dia tidak bisa dinasobkan menjadi maf'ul li ajli, tapi wajib untuk dijarkan dengan menggunakan huruf jar. Atau tidak sama dalam waktunya. Fajitu wa qad nadaj li naumin siyabaha. Fajitu saya datang kepada wa qad nadaj li naumin siyabaha lada satri illa libsatal mutafaddil. Saya datang kepadanya
Ini juga domirnya ke mahbubah semua ini. Wa qad nadat li naumin siyabaha lada satri illa libsatal mutafaddil. Saya datang kepadanya, wa qad nadat ay khala'at, dia melepas siyabaha bajunya li naumin karena mau tidur. Lada satri illa libsatal mutafaddil. Ketika menutup diri, tidaklah menemukannya pada saat itu kecuali ya menggunakan pakaian yang digunakan untuk tidur gitu. Jadi di sini fajitu wa qad nadat li naumin siyabaha, itu mahallu syahid li naumin ya, li naumin. Jadi saya menemuinya pada saat dia hendak tidur, sehingga pada saat saya menemuinya dia sedang bersiap-siap untuk tidur, sehingga tidak mendapatinya kecuali dia menggunakan pakaian-pakaian yang siap untuk tidur. Sehingga mahallu syahidnya li naumin ini adalah masdar ya, masdar yang waktunya, yaitu waktunya tidur tidak sama dengan waktunya dia melepas baju gitu ya. Itu seperti contoh yang sebelumnya saya contohkan, ta'ahab tulis safar, saya bersiap-siap untuk pergi ya, saya bersiap-siap untuk pergi. Bepergiannya kapan, persiapannya kapan, ini kan nggak sama ya. Pergiannya jam 1 mungkin persiapannya jam 12, tidurnya jam 1 mungkin persiapannya ya kan sebelum tidur. Nggak mungkin dia persiapan tidur kemudian langsung tidur, kan enggak juga. Jadi siap-siap dulu, nah baru kemudian tidur, kan nggak sama. Nah ini waktunya yang berbeda. Maka tidak bisa juga untuk dinasabkan menjadi maf'ul li ajli, tapi wajib untuk dijarkan menggunakan huruf jar. Itu maf'ul li ajli. Kemudian maf'ul fihi. Ya 1 jam belum? Ya mungkin kita cukupkan dulu, nanti disambung lagi. Al maf'ulu fihi wa ma ba'dahu alam. Al-Fatihah.